Senang bisa ketemu kembali. Terima kasih juga Pak Tony yang sudah menyiapkan media ini sehingga kita bisa kembali belajar. Ya, nggak apa, makan teman-teman aku Tony. Oh, Tony. Ya, 1 jam lah ya. Nanti kalau makan jalan dulu. Oh, bawa sih. Go ahead. Triska, selamat malam juga. Oke, makasih Triska. Minggu lalu kita belajar hal-hal yang dasar dan hal-hal prinsip. Oh, rambutnya nggak acak-acakan. Hal-hal yang prinsip, ya, hal-hal yang dasar, fondasinya. Nah, hari ini masuk ke tahap selanjutnya. Teman-teman mungkin ada makalah yang didapat dari Pak Tony bahwa hasil mengikuti mental, ya. Di gambar itu mentalnya low, hasilnya low. Nah, mentalnya high, hasilnya high. Mentalnya tinggi, hasilnya tinggi. Hari ini satu hal yang ingin saya bagikan, sebuah skill yang istilahnya state. Kebalik tulisannya ya. Pak, di kebacanya jelas kok Pak, sesuai. State. Kamera. Sebentar. Terbaca jelas. Tulisannya kebalik gak ya? Di saya nggak kebalik Pak. Oke. Oh, di kamera handphone yang kebalik ya. Thank you Joshua, thank you Liliani. Nggak kebalik ya. State. Nah, oke. Ya Lydia, thank you Lydia. State itu keadaan diri. Ya, keadaan diri kita, keadaan ini mungkin lebih enak. Psikis, mental, state itu tidak permanen. Jadi state itu bisa naik turun, naik turun. State. Jadi dia tidak permanen, ya. Okay. Lalu para pembelajar sebentar nih, Sifang pinjam buku satu, Sifang. Pinjam buku yang udah dibuka ya. Nah, state itu tidak permanen. Dia bisa saya gambar pakai tangannya. High, medium, low. Ya, satu aja. Bisa high, bisa medium, low. Sehingga ada istilah, sekali lagi istilah. Orang membuat satu keadaan, itu bisa dibuat high performance state, diciptakan, di-create, ya di-create, dibuat. Oh ini keadaan high. Oke. Namun kalau dia hanya kalau state ini kalau keadaan high, terperlukan ya di keadaan tertentu. Oke. Jadi kalau teman-teman selalu high juga repot. Nggak bisa tidur. Kadang-kadang kita bilang, iya kita ini terlalu semangat ya, sehingga kita nggak bisa tidur. High state-nya dia. Kadang middle, kadang low. Yang perlu disadari adalah, oh kita tahu nih, kita lagi high, lagi tengah, lagi low. Perlu tahu, lagi low. Okay. Bila didiamkan, state ini akan jadi seakan-akan permanen. Low, terus. Nah ini gambar lagi ya. Tadi ada halangan, nggak terdengar jelas ya, maaf. Bentar.
Saya baca sebentar. Mana baca yang tadi ya, pertanyaan tadi. Oh, ada suara berisik ya. Baru masuk dari tadi susah sekali. Oh, ada suara yang ngomong, betul. Ada yang lagi ngobrol. Tapi suara saya terdengar dengan jelas atau mic-nya saya giniin? Oke ya. Nah, kalau kurang bagus atau ada gangguan, inform aja ya. Karena ini lagi di tempat orang lain. Baru selesai seminar. Oke. Dia bisa di... Oh. Jadi keadaan diri kita tuh bisa kita set. Host bisa mute kecuali Pak Krista. Oh, oke. Berarti yang suara saya oke ya. Keadaan diri Anda bisa set. High atau low. High atau low. Naik atau turun. Bisa di set, bisa diatur ternyata. Mana yang terbaik? Tergantung perlunya apa. Misalnya Anda ingin presentasi, state Anda bisa high. Lalu Anda bercerita sesuatu yang yang membuat peserta merespon sensitif, emosional segala macam, ada yang perlu low. Ya. State ini bisa diatur, mau naik atau turun, di setel. Oh, bisa di setel, Nah, pada saat kita tahu sekarang, oh ada ilmunya. Oh, state itu bisa diolah. Oh, state itu bisa diatur. Kayak bisa diatur. Kalau gitu kita pelajari ilmunya untuk ngatur. Di mana kuncinya? Respiration, nafas. Nafas. Unik memang, ternyata state ini bisa diolah dari nafas. Misalnya ya, di sini saya menuliskan berbagi pengalaman. Oke, nafas irama penyelam. Nafas irama penyelam. Tekniknya yang saya bagikan minggu lalu. Tarik nafas satu hitungan. Tahan nafas satu hitungan. Buang nafas 2 hitungan. Tarik nafas 1 hitungan, tahan nafas 1 hitungan, buang nafas 2 hitungan. State yang teng high. Bisa naik dia. Naik. Ya. Tetapi kita pun bisa melambatkan state ini. Misalnya teman-teman lagi presentasi mau menceritakan cerita yang berdampak emosi. State-nya dibuat low. Sengaja memang didesain. Low. Kalau dalam hipnosis dia perlu low. Bapak Ibu, seorang mama bisa salah, bisa benar. Bisa keliru, bisa saja seorang mama kadang-kadang ada sisi negatifnya, ada sisi kelemahannya. Di luar kelemahannya dan kekeliruannya, seorang mama tetaplah seorang mama. Seorang ibu yang akan melindungi anak-anaknya. Seorang wanita yang rela berkorban, bahkan mengorbankan nyawanya untuk anak yang dia cintai. Nah, saya menceritakan mengenai mama saya visualkan mama saya, maka state saya penuh low. Saya nggak mungkin menceritakan sesuatu yang menyedihkan, tapi hai semangat,
mama saya, well, nggak mungkin. Mama saya di luar kesalahan dan kebenaran adalah tetap seorang mama. Maka state-nya, ya state-nya. Semoga paham bahwa kita tuh bisa nyetel nafas ini, maka state-nya kan lo mau copat, lo itu bisa saya sebut nafas irama mau copat, ya. Tarik nafas yang dalam, saya bacakan ya. Tarik nafasmu sepanjang-panjangnya sampai paru-paru terasa penuh. Itu ya, lakukan dengan perlahan-lahan, selembut-lembutnya, sehalus-halusnya. Lihat ya, saya tarik nafas. Misalnya saya di panggung ingin menceritakan tertentu. Seorang ibu tentu bisa berbuat salah. Bisa saja dia bukan makhluk yang sempurna. Di luar kesalahan dan kekeliruannya, dia tetap mencintai. Oke, gitu ya. Nah, dua teknik nafas ini sudah teruji lah. Nafas irama mau copat, akan mencapai state relax. Ya, tapi teknik nafas irama penyelam, satu hitungan, tahan satu hitungan, buang 2 hitungan, satu hitungan, tahan nafas satu hitungan, buang, membangun state Anda, membangun state Anda ke high. Ya, dua-duanya diperlukan. Pada saat teman-teman perlu state relax. Ya, relax. Tenang, gunakan teknik mau copat. Nafas yang panjang sedalam-dalamnya. Oke ya, kita latihan sama-sama dulu ya. Latihan sama-sama supaya teman-teman paham. Lewat hidung, Marni. Ya, lewat hidungnya. Kita latihan nafas mau copat dulu. Rilekskan seluruh ototnya. Otot leher terutama. Pundak. Kendorkan dulu. Karena saya tidak melihat Anda lakukan sendiri. Rilekskan dulu ya. Boleh posisi meditasi, boleh posisi yang nyaman ya. Oke. Nah, kendorkan. Yang saya sebut nafas mau copat ya, mau copat tadi. Tarik nafas yang dalam perlahan-lahan, sepanjang-panjangnya, selembut-lembutnya, dilakukan dengan selembut-lembutnya. Ya, lalu buang nafas sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya, perlahan-lahan, selembut-lembutnya. Gitu ya. Oke, lakukan 3-5 kali. Ya, saya contohkan, teman-teman lakukan saja di rumah. Oke, tadi satu tarikan nafas, ini buang nafas. Oke ya. Lakukan di rumah, di tempat Anda saat ini, 2-3 kali aja. Lembut-lembutnya, lahan-lahan, panjang-panjangnya ya. Sesuai hitungan Anda sendiri, tidak perlu memaksakan diri. 10 hitungan cukup, boleh. 5 hitungan doang, boleh. Nanti kan akan berkembang dia. 15 hitungan, 15 detik, boleh. 20 detik, boleh. Silakan.
Buang nafas juga sama ya. Relax. 2-3 kali. Kalau sudah, silahkan berbagi. Apa yang terjadi setelah Anda melakukan nafas, teknik nafas mocopat ini? Apa yang terjadi dengan diri Anda? Apa yang terjadi dengan diri Anda? Anda boleh bagikan. Silahkan. Relax Pak, tenang Pak Iqbal. Oke. Pak Selina, makasih. Apa lagi? Siapa lagi? Silahkan. Relax, Susiani. Makasih Susiani. Joshua, sesak Pak. Oke, jangan dipaksa Joshua. Lakukan pendek-pendek dulu, latihan dulu, nanti lebih lama lagi, lebih jauh lagi. Pikien, makasih Sylvia. Oke, nggak apa-apa. Boleh dari mulut. Laksmi lebih relax, Cupi, Parta, Arsat Lim. Thank you. Siapa lagi ya? Sylvia, Pikien, Joshua, ya. Iqbal, Farhan, Marcelina, Liliani, buang beban. Oke. Marni ya lewat hidung. Oke, makasih Tan Yuliana. Apalagi yang Anda alami? Nah, state ini Anda capai. Oh, relax. Sebuah state. Ringan Pak Lydia. Oke, Lydia, thank you ya. Nah, nafas begitu pentingnya ya. Kalau punya alat oximeter, pasang di sini Anda bisa lihat. Kadar oksigennya naik nih. Beda. Sebetulnya sama aja. Ya, namun kalau kita lewat mulut kita tidak bisa kontrol ya, ada bau tertentu dan sebagainya. Jadi biasanya lebih baik pakai hidung. Buang melalui mulut, oke ya. Thank you, Teme, Plong, pikiran. Dilatih sambil kerja, sambil beraktivitas, dilatih. Karena pada saat teman-teman terlatih, kapanpun mau masuk ke state tertentu, Anda langsung berada di titik itu. Untuk apa? Nah, setelah ini, keadaan state tertentu bisa digunakan untuk keperluan tertentu. Hari ini, yang saya ingin bagikan adalah membangun winning state, merawat winning state, menjaga winning state. Merawat sikap menang, winning state. Mengapa itu menjadi penting saat ini? Ya, mengapa menjadi penting? Karena Anda sedang hidup di keadaan negatif. Yang minggu lalu saya katakan, if you stay positive in a negative situation, you win. Saya sering nahan emosi karena kerja saya merawat orang tua, Pak. Oke. Tidak perlu menahan emosi. Karena nanti tertahan dia di sini. Ya. Terima dengan ikhlas, emosi negatif, orang tua yang marah dan sebagainya. Jadi gini, kalau orang itu marah, Anda terima, buang. Boleh bayangkan, terima yang hitam, terima yang bersih, buang yang hitam. Jadi tidak perlu menahan emosi, malah nanti jadi penyakit berikut. Ya, nggak perlu menahan emosi, nanti jadi ini. Jadi tidak merespon tepatnya, biasa aja lah responnya. Ya, bukan setuju, bukan tidak setuju. Kalau jiwa emosi, bagaimana menggantikannya jiwanya emosi? Kalau di level jiwa, Mas Elina, ya dia perlu berobat lah ya kalau sampai di level jiwa dia. Sebetulnya jiwa itu tidak punya emosi, emosi itu ada di tubuh kita, rasa namanya. Sakit, ya, tersinggung, marah, gitu. Kalau jiwa ya tentu dia tidak punya rasa. Cuman kita suka mengatakannya
mantap jiwa. Oh, Marni di Taiwan. Oke, luar biasa. Marni bekerja di sana tentu punya tantangan tersendiri. Ya, merawat orang tua. Tetapi balik lagi, selama Marni mengatur nafas di sini, ya orang lagi marah tuh kalau kita kasih tidak kita kasih respon negatif, Marni, ya, wah sayang kamu cukup jauh ya. Kalau nanti bilang Pak Tony tolong kirimkan buku ini, ada banyak teknik yang bisa Marni kuasai, ya. Teman-teman Hong Kong, teman-teman BMI di sana tuh senang buku, senang baca dia. Tarik nafas, Marni, ambil ngomong, ketenangan. Jadi ini, getaran kamu, suara ada getaran, tangan ada getaran, ketenangan kamu menghasilkan getaran. Sekali lagi, ketenangan Marni menghasilkan getaran. Jadi waktu megang orang tua, dia bawah sadarnya akan merasakan, ikut tenang. Sambil mijet lah, kasih kayu putih. Karena manusia itu makhluk psikis, psikologi. Ya, sambil ngomong, membalas bahasanya dengan lembut. Ya, nanti dia akan berubah. Karena tubuh orang tua tuh ya sudah mengalami kesakitan dan sebagainya, dia sedang berproses dari respon-respon tubuhnya. Emosi menjadi kalimat gitu. Jadi belum tentu dia seperti itu. Marni bagus sekali pertanyaannya. Marni melatih nafas ini aja. Nah, pada saat Marni mau tetap ini yang nanti mau copat ya, boleh download di YouTube. Mau copat, ada lagu-lagu Jawa di sana, lagu-lagu langgam-langgam mau copat. Safir di sini ada dua teknik nafas di buku ini yang menjadi dasar untuk teknik lainnya ya. Nafas irama penyelam dan nafas mocopat namanya. Jadi teknik dasar tadi aja. Sambil bekerja aja Marni. Ya, sambil bekerja. Contoh ya, saya lagi beraktivitas nih. Ini nafasnya tetap tuh, turun lagi, buang nafas lagi sambil beraktivitas. Oke. Yang kedua tadi, kita latihan sama-sama. Tarik nafas 1 hitungan, tahan nafas 1 hitungan, buang nafas 2 hitungan. Tahan 1 hitungan, buang nafas 2 hitungan. Nah, ini juga akan menimbulkan relax, tapi state-nya high, naik, naik. Jadi kalau Marni sedang ketemu dengan orang tua yang emosional, pakai mau copat untuk tenang, atau state-nya naik. Dinaikin state-nya, karena sedang di luar rumah, mengajak ke taman dan sebagainya gitu ya, state-nya naik. Untuk apa? Supaya keadaan dirimu tetap gembira, tetap senang, tetap positif, tetap di winning state. Pengaruhnya apa? Getaran kamu akan mempengaruhi orang tua yang kamu asuh, yang kamu rawat. Gitu. Ya, oke. Nah, state ya, saya hapus lagi. Sambil mendengarkan acara ini, tetap aja berlatih. 1 hitungan, tahan 1 hitungan, 2 hitungan. Sambil Anda nonton acara ini, 1 hitungan, tahan nafas 1 hitungan, buang nafas 2 hitungan. Terus saja. Nanti kalau saya perlu minta Anda ngasih respon. Latihan terus. 2 teknik ini saya latih betul.
kemarin saya habis Imlek, kami pamit dengan keluarga, kami langsung ke Jogja. Jam 2 siang kami sudah meninggalkan rumah, saya bawa mobil. Terus bila saya mulai agak ngantuk atau apa, maka tahan, tahan, sambil bawa mobil. Kadang tiba-tiba jadi nguap, ngantuk langsung hilang. Keep awake, keep awake. Karena kalau agak ngebut tetapi kita ngantuk itu paling bahaya. Jadi kapanpun saya perlu ya, saya tidak menggunakan nafas mau cepat, lihat situasinya. Terus tipe Semarang lewat sekitar mulai terus malam, kapan saya perlu stop, saya stop. Oh, oke, boleh Sylvia, boleh ya. Dari mulut, dari hidung juga boleh. Ya, kalau nafas kamu nyanyi, dia ada di otot perut. Karena powernya dari perut. Nah, kalau nafas ini, saat ini terutama lagi pandemi ini, juga bagus dilatih nafas dada. Supaya volume paru-parunya membesar. Jadi kalau perut, ya ini nafas dada. Ya, situasi saat ini lagi pandemi diperlukan volume paru-parunya. Baik juga untuk ke sana. Makasih pasukannya ya. Sama ya Pak Joshua. Tergantung keperluan. Kalau saya saat ini lagi pandemi, Sylvia, saya banyak menggunakan nafas dada. Dalam beberapa bulan ini volume paru-paru saya lebih membesar dia, meningkat. Kaos ini mulai agak sempit. Ya, saya pakai di sini, jadi tidak di perut, di otot perutnya. Saya latih dengan teknik yang lain untuk kebutuhan yang lain. Makasih. Nah, terus saja latihan, tahan nafas itu kan. Ya, oke. Nah, buat apa teknik nafas ini? Untuk masuk ke winning state, menjaga winning state. Ya, ya ini keadaan now. Oke, now. Oke, ini positif, winning state. Oke, ya winning. Ini winning. Ini now. Anda boleh menggunakan, di sini ada panduannya. Pilih sebuah lokasi untuk kamu berdiri. Ya, bebas di mana saja, bebas menghadap saja, beri tanda nol. Kadang-kadang saya suka beri tanda nol. Now, ya, now, oke. Pikirkan sebuah keadaan kalah yang pernah kamu alami. Ya, misalnya keadaan negatif nih, keadaan kalah nih. Spidolnya copot. Oke. Keadaan kalah, ya. Jadi merawat sikap menang nih.
Pak, saya pernah gagal, Pak. Saya pernah trauma, saya pernah sakit hati, saya pernah kecewa. Semua orang mengalami. Ya, perih, sedih, kesedihan. Yang ini mesti dibereskan. Ini salah satu tekniknya. Ya, pilih sebuah keadaan kalah, keadaan negatif yang memang pernah kamu alami. Berdiri, ya. Latihan berdiri. Jadi awal tadi, pilih sebuah lokasi untuk kamu berdiri. Bebas mau di mana aja. Ini misalnya lantai. Di sini gerakan berdiri ya. Pikirkan sebuah keadaan kalah, keadaan negatif, keadaan kalah yang pernah kamu alami. Ambil sebuah benda atau kertas ditulis tanda negatif kayak gini ya. Mewakili keadaan kamu, letakkan di lantai. Jadi ini lantai, ada ini ya. Nah, lalu ini dia nih. Pikirkan sebuah keadaan menang, ada keadaan positif yang pernah kamu alami, yang memang pernah kamu alami. Ambil sebuah benda atau kertas yang tulis tanda plus. Ini dia ya. Mewakili keadaan tersebut dan letakkan bebas di lantai. Ini dia nih. Ya ini kalau ngomong orang berarti ada positif, ada negatif, ada gambar orang, gambar Anda nih. Ya. Tadi ini. Oke. Nah, kibas-kibaskan kedua tanganmu untuk melepaskan emosi-emosi yang ada, ya. Bernafaslah menggunakan irama mocopat. Jadi sampai titik ini, berdiri di sini, lalu relax, relax, gitu ya. Lalu di sini melangkahlah perlahan-lahan menuju ke titik keadaan menangmu. Jadi halaman 172, Friska. 171. Kita di 172, Friska ya. Terima kasih. Dan terus bernafas irama mocopat tadi, tarik nafas. Buang nafas sepanjang-panjangnya. Tarik nafas. Buang nafas panjangnya, teng 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 teng, tarik nafas. Buang nafas panjangnya sampai berada di sini. Jadi secara fisik kamu pindah ke sini. Pindah ke sini, ya. Setelah tiba di titik keadaan menangmu yang ini, alami kembali keadaan ini. Alami kembali, merasakannya, mendengarkan suara, ya you can, ya you are the best. Wow. Merasakan. Rasakan getaran dan gambaran kemenangan dirimu yang memang pernah kamu alami. Di sini. Ya. Kamu boleh saja mengatakan kembali kalimat kemenangan yang pernah kamu ucapkan saat kemenangan itu memang bila ada. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can do it. Oke, it's me. Ini gue banget, ini gue. Ya, misalnya gitu ya. Setelah itu, di sini nih. Ganti irama nafas mocopatmu dengan nafas penyelam. Ini nih, sini. Bang. Ya. Bukannya kalau kita melihat ke belakang kita hanya akan bisa ada negatif, bisa ada positif, Mas Selina. Jadi dua ini diambil dulu untuk mengeliminir yang ini dulu nih. Ya. Jadi di dalam hidup kita pernah ngalamin kepahitan, kesedihan dan sebagainya, kekecewaan. Jangan biarkan ada, dibuang, dirilis, di-manage. Para ahli menemukannya salah satu metodenya seperti ini ya. Di sini ganti nafasnya. Tahan. Di sini. Lalu perbesar 2 kali lipat getaran dan gambaran kemenanganmu. Oke, dibuat lebih besar. Karena teknik nafas tadi bisa membantu state ini. Yeah. Wah, dibangun. Dibangun kembali. Perbesar 2 kali lipat getaran. Ya. Terus perbesar, ganti perbesar, dan maksudnya terus diperbesar, terus perbesar dan diperbesar sampai batas maksimum yang kami ingin capai.
Sini. Mengakses kembali perasaan menang itu sangat membantu. Otot menguat, nafas membesar, gitu ya. Masuk dulu Marni. Jadi Marni mungkin pengalaman SD dan sebagainya, masuk dulu. Pengalaman yang memang benar terjadi itu paling mudah. Naik kelas, dapat penghargaan dan sebagainya. Ini gue paling inget nih. Ini gue banget nih. Yes, gue pernah berhasil. Ini Marni waktu kecil misalnya. Yes, di sini. Wah, ini besar perasaannya, getarannya, experience. Itu triknya, ya. Langkah keempat, dengan terus bernafas irama penyelam. Tahan atau itu ya. Twing 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 jalan. Bang, masuk ke sini. Pengalaman negatif. Berada di sini secara fisik, biarkan pikiran bawah sadarmu merapikan kembali. Dan now tadi irama nafas penyelam ya. Ya. Irama nafas penyelam yang satu hitungan, tahan nafas satu hitungan, buang nafas 2 hitungan. Tarik nafas 1 hitungan, sambil jalan ya. Tahan nafas 1 hitungan, buang nafas 2 hitungan. Bang. Masuk ke pengalaman negatifnya. Biarkan, penyelam ya, maaf. Ini sini, mau copat? Saya tulis ya. Entah saya tutup ini, kasih tanda dulu. Ini penyelam. Dari sini mulainya. Dari sini mau copat. Mau copatnya langgam Jawa. Relax dulu. Jalan. Masuk ke sini. Bebas aja kalau ininya. Lamanya ya, hitungannya bebas aja sesuai dengan keadaan masing-masing. Oke, bagus panjangannya. Ganti. Dibangun. Bukan kemarahan yang dibangun, winning state-nya. Irama nafas penyelam untuk lakukan. Bang, masuk ke sini. Supaya emosi-emosi negatif dirapikan kembali. Saya menggunakan bahasa dirapikan, bukan dihancurkan ya. Oke. Setelah tiba di titik keadaan kalahmu, negatif ini, teruslah bernafas irama penyelam. Biarkan, ini akan netral. Kebenciannya akan hilang. Kemarahannya akan sirna. Anda akan terbebaskan. Ya. Setelah merasa cukup di sini, kembalilah bernafas irama mocopat. Sampai kapan? Friska narik nafasnya boleh merem, boleh buka mata. Bebas aja. Karena setiap orang berbeda-beda. Sampai kamu merasa tenang, cepat. Oke, ini relax ya. Di sini ada value-value yang kamu habis latihan kamu boleh lihat gitu ya. Ingat, tidak ada yang salah dengan kalah. Selama kamu bisa memetik hikmahnya. Ingat di sini nih. Jadi kalah itu di reframe, di format ulang. Ingat, baca nggak ya? Saya bacain ya. Oh, nggak jelas. Tidak ada yang salah
dengan kalah. Selama kamu bisa memetik memetik buah-buah hikmah. Buah-buah hikmahnya. Jadi nggak ada yang salah sama ini. Tetapi pada saat ngalaminya mungkin kita kecewa, kita sedih, perasaan juga ikut kerekam kembali, ikut terekam gitu loh. Ya. Nah, metode ini akan membuatmu bisa menerima kekalahan sebagai sebuah pengalaman. Juliana Huang apa tadi? Sebaiknya jalan fisik. Jadi ini di lantai, ini bayangan di lantai. Ini titik berdiri awalnya. Latihan nafas mau cepat. Gitu ya. Lalu jalan ke titik ini. Jadi buat 3 titik dulu tadi ya. Titik kemenangan, titik kekalahan, titik saat ini. Jalan secara fisik, teng 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 teng, tuk ke sini. Nah, di sini ganti nafasnya, menjadi nafas penyelam karena teknik nafas penyelam membangun state yang tadi saya hapus tadi. Hai. Hai. Jadi kalau Anda bisa lihat visual Safir pada saat buang, nggak usah dibuang kesedihannya. Jadi hanya di titik ini mengolah nafas, memindahkan state-nya dari low ke high. Perbesar lagi emosi, pengalaman yang getaran positifnya. Yes, I win. Ya, boleh tuh. Di sini. Lalu pengalaman experience di titik positif ini, winning state ini, jalan pelan-pelan. Juliana Huang. Bang, masuk ke pengalaman negatif tadi. Bukan menghancurkan, bukan merilis, bukan membuang kemarahan. Lain lagi tekniknya, ya, netralkan, lalu ambil hikmahnya. Ya, metode ini akan membuatmu bisa menerima kekalahan sebagai sebuah pengalaman. Sehingga kekalahan tidak lagi menghasilkan kemarahan ataupun kebencian dari baik pada pihak luar maupun ke dalam diri. Yang paling bahaya itu kita benci dengan diri sendiri ya. Kemarahan adalah api yang bila terus disimpan menjadi bara bisa membakar diri sendiri. Tadi Marni, ya mungkin kamu merawat orang tua yang emosional, marah-marah karena mungkin dia punya duit, dia bayar segala macam. Oke, buang marah. Ya, lakukan dengan senang hati, lakukan dengan getaran yang lembut. Kamu bisa mengubah orang lain, tidak main-main. Ya, dia akan merasakan getaran cinta, dia bisa merasakan ini kasih. Ya, oke. Teruslah merawat sikap menangmu agar kemenanganmu bisa melahirkan kemenangan-kemenangan baru. Oke. Lalu habis yang negatifnya nih. Katakan udah nggak punya lagi yang ini ya. Perpindahannya jalan dari plus ke min, jalan kaki, melangkah perlahan-lahan. Oke, Pak, Anda bilang misalnya tadi ada peserta juga bilang saya udah nggak punya negatif lagi, bagus, pertahankan di sini. Ini penyelam ya. Si Pit, mestinya ada ya. Biasanya Pak Tony merekamnya. Ini merekamnya di sini juga lagi hujan. Oke. Bagaimana merawatnya nih? Ya, oke. Merawatnya Ci. Joshua, apakah dari winning state berjalan ke negatif? Berarti sambil membayangkan. Enggak usah. Sebentar saya. Gimana lihat ini ya pertanyaan tadi? Di manakah pertanyaanmu tadi? Kenapa dia menjadi hilang? Woi, woi. Ada raise hand. Saya kayak salah ya. Oh, ada chat. Oke. More chat. Iya ya. Joshua,
Apakah dari winning state berjalan ke negatif berarti sambil membayangkan? Nggak usah membayangkan. Yang dibutuhkan state-nya bukan visualnya ya. Apakah kita benar berhasil? Maka kita bisa menghadapi masa tersebut. Bukan itu, bukan itu tujuannya. Hanya state-nya, winning state-nya. Misalnya hal-hal kecil lah, pengalaman-pengalaman yang bukan standar tertentu. Setiap orang pernah main dan masa menang ya. Main apa aja, mungkin prestasi yang dipuji oleh papi saya ingat banget gitu ya. Contoh sederhana ya, mama saya selalu bilang gini, dia suka manggil nama saya nama Chinese-nya. Video tutorial, ya, oke. Betul, nanti kita, tadi apa lagi itu sebenarnya? Video tutorial ya. Bentar, ada 2 chat. Dari plus ke min dengan berjalan lapasnya bagaimana? Mau itu, penyelam. Penyelam. Lapasnya penyelam. Nah, ini saya singkat jadi 2 bagian ini ya. Saya pernah ada konflik tertentu yang menyebabkan relasi. Mama saya bilang ke pacar saya, apapun yang dialami anak saya percaya pada Atyong, nama saya Atyong. Saya percaya sama Atyong. Kadang dia bilang saya percaya pada anak saya percaya pada Krishna. Perkataan ini pernah saya dengar. Sebagai seorang anak, mendengar kalimat itu di titik yang saya sedang low. Waktu itu saya masih umur mungkin 25 atau berapa, gagal. Ayah saya bukan, ayah saya itu Wahyu Diwinata, dia seorang meditator Vipassana. Ya, dia worker di Vipassana. Dia pelatih meditasi lah ya. Lagi low. Saya dengar mama saya bilang, aku percaya sama Atyong. Aku percaya sama anak itu. Wah, bahagianya ya. Saya masih bisa merasakannya, bangganya punya mama seperti itu. Seorang pejuang yang hebat. Ya, saya suka mengatakannya, Ma, terima kasih udah mengatakan itu. Dan aku mendengarnya. Mama percaya sama aku. My winning state. Sampai di sini misalnya. Saya bisa perbesar perasaan menang itu. Getarannya. Ini teknik nafas itu. Saya mengambil kembali pengalamannya. Saya percaya sama anak saya. Saya percaya pada Krishna. Winning state ini boleh pikiran, boleh dicoba ya. Boleh dicoba teknik ini. Nanti kalau enggak ini pakai teknik yang lain. Tapi hari ini yang saya ingin teman-teman kuasai, merawat sikap menang ini. Aktifkan pagi hari. Tapi masuk dulu jalan kaki, teng ke sini. Kalau di lantai ada tulisan ini dan tulisan ini, jalan kaki dulu, pindah, masuk. Oke. Jalan kaki lu, tong ke titik ini. Ini yang dibangun. Ini misalnya titik saya biasa now, ini now ya. Maka saya jalan saya. Oke, ini winning state saya nih. Saya percaya pada anak saya. Saya percaya pada Krishna. Mama tuh percaya pada Atyong. Ini bukan mengeliminasi yang tadi. Ini sudah melanjutkannya bagaimana merawatnya sehari-hari, Xavier. Ya.
untuk mengeliminasi negatif tadi, yang tadi. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang hanya merawat sikap menang itu. Jadi kalau masih ada yang negatif, pakai ini untuk mengalahkan yang negatifnya, mengeliminir, oke lah. Untuk mengeliminir negatifnya. Bila sudah tidak punya negatifnya, gunakan ini untuk apa? Uh, um, mau ketemu klien, 5 menit lagi. sorry. Cepet ya, cepet ya. Mau ketemu prospek, mau presentasi di kelas. Gitu. Ini setiap hari sampai minggu depan latihan ke sini. Ya, masuk ke pengalaman positifnya. Memorinya dimunculkan kembali. Ada suara yang ngomong, Mama percaya sama Krisna. Makasih Mama. Ya, getaran saya saat ini hanya 2-3 kali nafas tadi, very high. Tadi saya presentasi kira-kira kupas buku, ada 100-an orang, saya lakukan juga. Jose, sesering mungkin, kapanpun, supaya kamu terlatih kapanpun kamu perlu. Saya sambil beraktivitas, sambil ngajar tadi 4 jam, santai aja. Kapanpun saya perlu. Tapi tidak ke sini ya, bukan tujuan yang ini. Nah, ini tujuannya beda lagi. Kalau bangun pagi, kamu ingin berada di winning state kamu, untuk sebelum keluar rumah, ada resiko COVID dan sebagainya, gitu ya. Winning state-nya muncul. Safir masih bingung ya. Oke, tadi bahasanya di awal tuh. Nanti kalau ada yang punya bukunya, tolong difoto juga boleh. Kalau yang ada temennya Safir tadi, di halaman 161 kalau nggak salah ya, lupa saya. Oh, 171 ya, di buku kelangganan saya ini halaman 171, merawat sikap menang. Itu ya. Nah, negatifnya yang tadi sudah kita lakukan, dia akan tereliminir. Jadi kalau sudah hilang, mau aktivitas sehari-hari, mau ke kantor, mau rapat atau apa gitu, bangun dulu nih, bayangin di lantai, ketik saat ini jalan teng 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 dengan teknik nafas mau copat, jalan pelan-pelan, masuk ke sini, masuk ke winning state-nya. Setiap orang punya pengalaman winning beda-beda ya, nggak penting pengalamannya, tetapi mau diambil kembali winning state-nya, diperbesar. Saya itu beraktivitas nih by day. Anda nggak akan lelah. Iya, asik itu. Saya nggak bawa musik, saya sedang ada di Surabaya ini. 1000 kilometer saya bawa mobil. Saya ke Jogja dulu, habis ini rapat di Jogja, saya berangkat ke Surabaya sampai semalam. Ya, bangun pagi, ada meeting, setelah itu saya ngajar hampir 3 jam lebih lah, 3-4 jam. Dan ini melanjutkan 1 jam lagi. Nah, makan enggak juga, saya enggak makan. Tapi saya maintain state saya. Semoga malam ini enggak berat. Mudah dipahami. Ya. Ya, mudah dipahami. Dan latihan lah. Latihan. Ya, ini yang dimaksudkan minggu lalu, if you can stay positive in a negative situation saat ini, sekarang ini, you win. Nah ini. Ini tekniknya. New Code NLP, dari New Code NLP. Tekniknya. Kuasai, karena ini sebuah kemampuan. Kalau mulai agak loss, oke. Mulai agak low. Ya. Oke, mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Mau tanya jawab silahkan, sisa waktu yang ada. Paling saya minta 5 menit lagi aja untuk tanya jawab ini. Oke, silahkan.
Ini kayaknya malam ini agak berat katanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ngechat boleh, chat juga boleh. Liliani, samakah dengan kita meng-attract sesuatu? Agak beda lagi, gitu ya. Oh, makasih doanya Tan Liliana. Saya milih sukses dan surgawi aja, duniawi, karena hidupnya sederhana. Saya oke. Saya Robin, saya kebetulan belum pernah belajar Qigong, belum pernah belajar EFT. Saya hanya fokus dengan NLP aja. Jadi saya tidak bisa memberikan feedback. Pertanyaan tadi, karena ini sudah berapa kali Aksa? Oh, ini yang kedua, kelas yang kedua, sorry. Apakah bisa nanti Iqbal boleh? Tapi Iqbal boleh masuk ke beberapa penjelasan lainnya yang pendek-pendek ada di YouTube channel buku ini. YouTube channelnya Kelangenan Krisnamurti, nama saya Krisnamurti. Ya, ada YouTube channelnya pendek-pendek lah, di situ potongan juga ya, potongan film yang direkam saya sama Tony. Kelangenan Krisnamurti, nama saya. Sambung. Ini yang kedua. Nah. Tadi pertanyaannya apa ya? Lupa. Gimana tuh pertanyaan? Oke, Tan Lilian. Oh, bukan. Liliani. Apakah sama kalau kita ingin meng-attract sesuatu? Ada yang salah dengan istilah meng-attract sesuatu. You are what you vibrate. Jadi sebetulnya apa yang kamu vibrasikan akan attract. Bukan sengaja kamu menarik sesuatu. Ya, agak keliru teknik itu, agak keliru teori itu, penjelasan law of attraction di buku The Secret karena diartikan hukum tarik menarik. Jadi sebetulnya Anda dulu yang memvibrate, memancarkan, nanti dia akan attract. Jadi you are what you vibrate, apa yang kamu vibrasikan, bukan kamu attract. Ya, nanti akan otomatis. Nah, kalau teknik itu visualisasi, visualkan ya. Nggak perlu anchor Safir, nggak perlu menganchornya karena pertanyaannya agak panjang sih. Lilian, thank you ya. Kita anchor ke hal yang positif supaya makin positif. Nggak perlu dengan teknik nafas ini aja, tidak perlu di anchor misalnya. Itu teknik NLP lama lah, yang NLP klasik gitu ya. Kalau di NLP New Code itu tidak sampai anchor, bahkan jarang sekali ditemukan saya dengar ulang dari John Grinder. Karena anchor itu juga gampang copot, gampang lepas, gitu ya. Di titik yang misalnya tidak pernah Anda sentuh selama ini dan sebagainya, ada metode-metode itu, cuma kami sudah jarang sekali menggunakannya. Nah, masuk ke state tertentu, dia juga masuk ke state yang mau dicapai. Oke, terus latih nafas ini, latih tahan. Buat apa? Buat setelah hari ini Anda menghadapi situasi yang negatif, Anda sedang berada di sebuah keadaan yang tidak bisa membuat menang, namun maintain your winning state. Maintain your winning state. If you can stay positive in a negative situation, you win. You win. Ya, maintain. Jadi yang kita bahas minggu lalu ini tekniknya, caranya. Ya, Anda boleh lihat Kelangenan Krisnamurti ya, channel YouTube-nya. Pendek-pendek, itu pendek-pendek sekali. Kalau ini lebih luasa, lebih lengkap penjelasannya ya. Nah, maintain your winning state. Sehingga pada saat Anda sudah menjaga titik menang ini, sikap menang ini, walaupun ada pengalaman yang kalah. Sylvia, nafas yang ini aja. Kalau pengobatan mah boleh, Agung Nugroho ya. Tahan di perut tapi ya. Tahan di perut. Tahan perut. Ya. Pertanyaan sebelumnya tadi, emosi marah tadi pakai nafas mau cepat. Tarik satu nafas yang panjang.
Tarik selama-lamanya, sepanjang-panjangnya, selembut-lembutnya. Lakukan berapa kali. Sangat membantu, sangat-sangat membantu. Ya, tadi pertanyaan yang sebelumnya itu sangat-sangat membantu. Sylvia, ya bisa. Oke, teman-teman, terima kasih untuk sesi kedua ini. Kita akan lanjut yang ketiga dengan latihan-latihan berikutnya yang praktikal. Ya, pada saat Anda berada di titik menang, ya, di titik inilah sebetulnya kesejahteraan mudah mendekat. Ya, pada saat Anda berasa menjaga titik menang tadi. Terima kasih Pikian ya. Maka kemenangan secara fisik hanyalah persoalan waktu. Sampai ketemu minggu depan. Oke, terima kasih Pak atas sharingnya malam ini. Ya, sahabat kelas malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Salam semuanya. Thanks a lot. Pak Jen. Terima kasih izin live.